Perkenalkan, aku Zila, mahasiswa semester 4 salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta. Dalam video ini, kalian akan melihat salah satu kegiatanku sebagai mahasiswa, yaitu menekuni pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah kegiatan membantu orang lain. Inti dari pekerjaan sosial sendiri adalah people helping people. Tidak hanya kepada manusia sebenarnya, tetapi juga pada pohon, hewan, alam, dan berbagai ciptaan Tuhan lainnya. Hal terpenting dalam melakukan pekerjaan sosial adalah adanya empati, memberikan perhatian kita pada upaya menyelesaikan permasalahan terhadap orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Kali ini, aku melaksanakan proyek pekerjaan sosialku di lingkungan terdekatku sendiri, dengan menghidupkan kembali kegiatan TPA yang telah vakum semenjak pandemi menyerang awal 2020 lalu. Terhitung lebih dari 1 tahun kegiatan TPA dihentikan. 1 tahun pula puluhan anak di desa kami tidak belajar mengaji. TPA mungkin terdengar sebagai sesuatu yang sederhana. Tapi kawan, oleh beberapa orang, TPA menjadi satu-satunya harapan bagi anak-anak menyentuh iqra mereka. Tidak semua orang tua mampu mengajarkan dan mendampingi anaknya belajar mengaji. Apalagi ketika sekolah dilakukan secara daring seperti sekarang ini. Banyak di antara anak-anak yang bahkan lupa bagaimana melafalkan huruf dalam iqra mereka saking lamanya tidak tersentuh. Maka, aku dan kakakku mencoba menghidupkan kembali kegiatan TPA di desa kami. Desa Guli Kidul namanya. Desa yang memiliki masjid besar 2 lantai bernama Masjid Al-Hidayah. Kegiatan ini kami mulai sejak Maret 2021 dengan pelaksanaan setelah maghrib hingga isya secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat malam. Tidak disangka, antusias anak-anak ternyata sangat tinggi. Mereka sangat senang akhirnya bisa mengaji sambil bermain lagi. Kemudian kami mulai menggandeng remaja di desa kami yang tergabung dalam perkumpulan remaja Masjid Guli Kidul untuk ikut secara aktif dalam mengajar anak-anak TPA. Kegiatannya sederhana saja, cukup membaca Iqra atau Al-Quran secara bergantian. Kemudian yang sudah selesai membaca akan mulai kegiatan literasi dengan membaca buku yang sudah tersedia di masjid. Oh iya, alhamdulillah sekali. Pada awal kami mengajukan kepada Ketua Takmir Masjid untuk memulai TPA kembali, kami juga mengajukan untuk pengadaan buku bacaan anak-anak dan orang dewasa yang dikabulkan oleh Takmir Masjid Al-Hidayah Guli Kidul. Karena selama ini, masjid tidak memiliki buku yang layak untuk dibaca anak-anak. Entah sudah berapa tahun masjid tidak membeli buku bacaan untuk anak-anak. Tapi kini, anak-anak telah bisa menikmati buku bacaan anak muslim yang penuh dengan ilustrasi menarik dan pesan-pesan islami. Memasuki bulan Ramadan, kegiatan TPA dilaksanakan pada sore hari dari pukul 16 hingga waktu berbuka puasa, dan dilaksanakan pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu secara rutin selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, semakin banyak saja anak-anak yang hadir dan pembagian hari mengajar ustadz-ustadzah juga semakin teratur. Bahkan, anggota takmir masjid bersedia untuk membersamai kegiatan TPA sebagai pembina. Aku dan kedua kakakku mendapatkan jadwal yang bergantian setiap pertemuannya dalam 1 minggu. Namun begitu, aku berusaha tetap hadir dalam setiap kegiatan TPA. Kegiatan anak-anak selama TPA juga semakin beragam selama bulan Ramadan. Aku dan kakakku bersama-sama merancang materi TPA setiap pertemuannya yang kemudian akan kami sebarkan kepada seluruh ustadz-ustadzah yang mengajar TPA. Kegiatan TPA selama bulan Ramadan dimulai dengan berdoa bersama dan membaca surat-surat pendek.
Kemudian anak-anak akan dibagi berdasarkan tingkatan Iqra mereka dan segera mengantri untuk mendapatkan giliran mengaji dengan para pengajar yang ada. Anak-anak yang sudah selesai membaca terlebih dahulu akan mulai membaca buku bersama teman-temannya atau meminta salah satu pengajar yang ada untuk membacakan kisah Nabi untuk mereka. Anak-anak sangat menyukai kegiatan ini. Buku-buku bergambar berisikan kisah-kisah pembelajaran itu bukan sesuatu yang bisa mereka temukan di rumah. Bahkan, terkadang tidak mereka temukan di sekolah. Beberapa anak mungkin sudah familiar, namun bagi sebagian lainnya, buku-buku bergambar itu mungkin sebuah kemewahan. Mereka akan membaca, kemudian dengan penuh antusias menceritakan isinya kepada kakak-kakak remaja yang mengajar di sana. Setelah semua anak selesai dengan kegiatan mengajinya, kemudian mereka akan dibagi kembali ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok ini dipandu oleh satu pengajar. Dalam kelompok kecil ini, anak-anak akan diajarkan mengenai materi yang telah aku dan kakakku persiapkan dan sampaikan pada para pengajar sebelumnya. Dimulai dengan pembelajaran mengenai rukun Islam, rukun iman, bacaan sholat, kemudian praktek sholat, materi tentang berwudu, dan tentang puasa. Setiap satu materi disampaikan dalam satu pertemuan, sehingga anak-anak bisa benar-benar memahami dan menerapkan pembelajaran pada hari itu. Dalam kelompok kecil ini, anak-anak juga dilatih untuk menghafal surat Al-Qari'ah secara bertahap, juga beberapa hadis dan doa harian. 15 menit sebelum waktu TPA berakhir, anak-anak akan dikumpulkan menjadi satu kelompok besar lagi. Pada kegiatan penutupan ini, pengajar akan mengajak anak-anak mengulang apa yang sudah dipelajari dalam kelompok kecil, melafalkan hafalan bersama-sama, bernyanyi, dan melafalkan surat-surat pendek. Mendekati waktu berbuka, anak-anak ini tidak terlihat lelah sama sekali. Dengan semangat, mereka melafalkan hasil hafalan mereka, bersahut-sahutan satu sama lain. Beberapa dengan malu-malu melafalkannya. Setelah penutupan dan doa bersama, anak-anak kemudian akan mengantri di pintu masjid, berurutan mengambil jatah berbuka mereka sebelum pulang ke rumah masing-masing. Sambil bercanda dengan teman-temannya, saling mengejek siapa yang sudah berpuasa penuh dan siapa yang puasa setengah hari. Siapa yang hari ini mengajinya harus mengulang dan siapa yang mendapatkan nilai plus. Beberapa anak memilih untuk pulang ke rumah. Beberapa lainnya memutuskan untuk tinggal dan mengikuti kegiatan buka bersama di halaman masjid yang memang sudah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan tiba. Kegiatan TPA ini membawa semangat baru bagi anak-anak untuk terus belajar mengaji dan dekat dengan Iqra mereka. Para remaja dan pemuda di desa juga mulai aktif dan datang dengan sukarela baik pada kegiatan TPA ataupun kegiatan tadarus di malam hari setelah sholat tarawih. Aku berharap semangat ini bisa terus berlanjut dan semangat belajar anak-anak tidak luntur begitu saja. Sekali lagi, TPA, kegiatan yang tampaknya sederhana ini, oleh beberapa orang merupakan satu-satunya harapan bagi anak-anak menyentuh Iqra mereka. Aku berharap tidak hanya di desaku, tapi di desa kalian, TPA juga bisa tumbuh dengan subur. Dengan peran aktif para pemuda dan remajanya, membentuk generasi-generasi yang baik dan peduli pada keadaan di sekitarnya. Aku rasa itu saja dariku. Aku izin undur diri. Sampai jumpa.